Hai semua, selamat datang di Cuap-Cuap Movie. Kali ini kita mau cuap-cuap drama Korea baru dengan judul Sweet Home yang tayang di Netflix pada tanggal 18 Desember kemarin. Sweet Home merupakan salah satu serial original Netflix yang diangkat dari webtoon populer dengan judul yang sama. Cocok banget buat jadi referensi tontonan di libur akhir tahun buat kaum rebahan yang gak ada kegiatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung ke episode 1. Dengan setting waktu tanggal 9 September 2020, dibuka dengan adegan banyaknya tentara yang mengepung sebuah bangunan dengan senjata lengkap. Terlihat sosok Cha Hyun-soo yang diperankan oleh Song Kang keluar dari bangunan. Di saat banyaknya turunan salju, para tentara sulit memastikan apakah dia adalah manusia atau monster. Cha Hyun-soo terus melangkah maju, meskipun tentara telah melarangnya. Pada akhirnya, Hyun-soo ditembaki oleh para tentara, namun ia masih bisa tetap berdiri tegak. Mundur sebulan sebelumnya. Dengan setting waktu tanggal 8 Agustus 2020, Cha Hyun-soo membawa barang-barangnya untuk pindah ke apartemen kecil yang bernama Green Home. Di dalam ruangan kecilnya, dia merenung dan berpikir untuk bunuh diri. Lalu, Hyun-soo pun naik ke lantai paling atas dari bangunan apartemennya. Scan berpindah. Security yang tertidur dibangunkan oleh warga apartemen yang mengeluh, karena sang security kerjanya selalu tidur. Di sisi lain, ada seorang ibu-ibu yang menyindirnya secara halus, lalu memberikannya sekotak ikan. Namun ternyata, ikan dalam kotak tersebut adalah ikan busuk. Seketika saja, security tersebut menutup hidungnya, dan ternyata hidungnya mengeluarkan banyak cairan darah. Kembali ke adegan di saat Hyun-soo sedang bersiap-siap akan bunuh diri. Namun ia berbalik dan melihat seorang gadis bernama Lee Eun-yu yang sedang menari balet. Di saat menari, Eun-yu tak sengaja menginjak bekas permen karet. Ia bertanya kepada Hyun-soo, apakah ini perbuatannya? Dan Hyun-soo pun mengatakan tidak. Eun-yu berkata kepada Hyun-soo, jangan bunuh diri di sini, dan menyuruhnya agar mencari tempat lain saja untuk bunuh diri. Di saat Hyun-soo ingin kembali ke ruangannya, dia melihat sang security yang sedang mengintip di lubang pintu ruangan miliknya. Hyun-soo pun bertanya kepada security, apa yang sedang dilakukannya. Security pun menjawab agar menyuruh Hyun-soo ke pos untuk mengisi formulir registrasi. Hyun-soo pun berkata nanti dia akan mengisinya, sembari memasuki ruangannya. Dari dalam ruangan, Hyun-soo masih melihat sang security yang terus saja berusaha mengintip dari balik pintu. Berada di ruangan lain, ada seorang gadis yang bernama Yoon Ji-soo, sedang asik bermain bass. Ketika ia ingin pergi bekerja, di depan lift, ia bertemu Im Myung-suk, sedang mendorong kereta bayi yang kosong. Ji-soo yang merasa aneh, akhirnya tidak jadi masuk ke dalam lift, dengan alasan dompetnya sedang tertinggal. Jung Jae-hon yang melihat, menjelaskan kepada Ji-soo bahwa Im Myung-suk adalah orang yang baik. Setahun yang lalu, Myung-suk kehilangan bayinya karena sebuah kecelakaan. Jung Jae-hon dan Ji-soo saling berkenalan. Sesampainya mereka di lantai dasar, Jae-hon berpapasan dengan Sang-wook, seorang pria misterius yang tak pernah dilihatnya. Di dalam ruangannya, terlihat Sang-wook sedang menyiksa seorang pria. Hyun-soo yang tak jadi bunuh diri, akhirnya mengagendakan ulang rencana bunuh dirinya di tanggal 25 Agustus. Seminggu setelah kepindahannya di apartemen baru, Hyun-soo selalu mengisi harinya dengan bermain game dan hanya makan mie instan. Hyun-soo menerima SMS bahwa paketan mie instannya ditaruh di depan ruangan. Setelah membuka pintu, dia heran, karena mie instan pesanannya terhambur di lorong depan pintu. Dengan rasa penasaran mencari siapa pelakunya, Hyun-soo berjalan mengikuti remahan mie instannya, menuju ke ruangan sebelah, yang pintunya pun terbuka. Terkaget dengan apa yang dilihatnya, ia pun berlari menuju ke ruangannya sembari mengunci pintu. Tak lama, bel pintu pun berbunyi. Seorang wanita memohon bantuan kepada Hyun-soo. Hyun-soo pun meminta kepada wanita tersebut untuk memperlihatkan tangannya. Seketika itu, wanita tersebut mimisan dan mulai berubah, sambil terus menggedor kamar Hyun-soo agar dibukakan pintunya. Terdengar suara musik di lantai atas yang akhirnya memancing wanita tersebut untuk pergi meninggalkan ruangan Hyun-soo.
Jisoo yang asik bermain bass namun berhenti karena ada sosok wanita aneh yang menggedor pintunya dengan sangat keras. Jisoo yang panik di dalam ruangannya sadar karena suara wanita tersebut menghilang. Di depan ruangannya sudah ada Sang-wook berdiri di sana. Jisoo pun menceritakan kepada Sang-wook bahwa ada wanita aneh yang menggedor pintunya. Scan berpindah. Di lantai 1 banyak warga yang berkumpul. Mereka heran kenapa akses semua pintu keluar tertutup. Mereka protes dan heran kenapa security pun tidak ada berjaga di sana. Lee Eun-hyuk membuka paksa pintu kantor manajemen agar bisa membuka akses pintu utama. Di saat gerbang pintu utama mulai dibuka, semua warga terheran melihat sosok monster berdiri di depan pintu. Monster tersebut menghisap tubuh salah satu warga hingga menjadi kering. Lee Eun-hyuk datang membawa apar dan menyemprotkannya pada monster tersebut agar keluar dari apartemen. Namun sialnya, apar tersebut habis. Beruntung ada So Yi-kyung, wanita petugas damkar yang melompat mendorong keluar monster dari apartemen. Eun-hyuk menahan pintu sebelum tertutup agar Yi-kyung bisa masuk. Akhirnya, warga apartemen sadar bahwa monster tidak hanya satu di luar sana. Episode 1 ditutup dengan adegan Hyun-soo yang membuka gorden jendela dan melihat keadaan di luar yang penuh kekacauan. Tanpa disadari, hidungnya mengeluarkan mimisan yang sangat banyak. Oke semua, mari kita lanjut ke episode 2. Cha Hyun-soo, 19 tahun, pelajar SMA, yang saat ini menolak bersekolah. Mengurung diri dengan riwayat suka melukai diri sendiri. Ibunya mengajak Hyun-soo untuk berlibur sekeluarga. Namun, Hyun-soo hanya ingin sendiri sambil bermain game. Tanpa disangka, ternyata ayah, ibu, dan adik perempuan Hyun-soo mengalami kecelakaan yang mengakibatkan semua keluarganya meninggal. Scan berpindah. Hyun-soo yang pingsan karena kaget dengan kehadiran monster wanita yang menggedor pintunya. Ia ditemani oleh Jisoo di dalam ruangannya. Jisoo yang merasa bosan, dia pergi keluar dengan membawa tongkat bisbolnya. Di tangga, ia melihat seorang pria yang sedang mengalami proses monsterisasi. Jisoo yang terkejut memukulkan tongkat bisbolnya ke pria tersebut. Jae-hon yang sadar pria tersebut telah berubah menjadi monster, dengan sigap ia memotong kepala sang monster. Di sisi lain, Eun-yu yang sedang menuruni tangga sambil teleponan dengan temannya. Ia tergelincir dan jatuh di tangga. Dirinya pun bertemu dengan Sang-wook. Tak disadari, ada monster wanita yang mengintai mereka. Monster wanita itu menggigit Sang-wook. Sang-wook sadar bahwa monster inilah yang menggedor pintu Hyun-soo dan Jisoo. Sang-wook menghajar monster tersebut ke dinding hingga hancur. Di lantai 1, seorang wanita memohon pada warga agar jangan menutup pintunya, karena anaknya belum sampai di apartemen. Eun-hyuk menolak dan tak mau membahayakan yang lainnya. Tak berapa lama, semua warga menerima pesan darurat bencana dari pemerintah. Perdebatan pun terjadi. Sebagian dari mereka ingin kembali ke ruangan masing-masing. Sebagian lagi ingin tetap berkumpul bersama. Di tengah perdebatan antar mereka, sampailah Sang-wook di lantai 1. Warga terkejut melihat gigitan di pundak Sang-wook. Mereka berpikir bahwa Sang-wook telah tertular. Bapak pemilik minimarket, Kim Suk-hyun, melumpuhkan Sang-wook dengan pistol listrik. 8 jam kemudian, Hyun-soo yang telah sadar pergi memandang keluar jendela. Dia mengalami mimisan, salah satu gejala monsterisasi. Setelah itu, Hyun-soo dan Eun-hyuk di saat yang sama mereka membaca sebuah blog dari Krukur yang menjelaskan gejala monsterisasi serta penjelasan lainnya yang terputus karena tidak adanya sambungan internet. Perut Hyun-soo tiba-tiba berbunyi karena kelaparan. Ia ingat akan mie instan yang ada di depan ruangannya. Setelah merasa kondisi di luar aman, Hyun-soo membuka pintu. Namun, dirinya terkejut dengan hadirnya monster dengan setengah kepala. Monster tersebut masuk ke dalam ruangannya. Meskipun tak dapat melihat, namun monster ini sangat sensitif dengan suara. Hyun-soo sama sekali tidak bersuara, sembari menunggu monster tersebut keluar dari ruangannya. Setelah dilumpuhkan dengan pistol listrik dan diikat di sebuah kursi, Sang-wook yang telah sadar menghantupkan kepalanya ke kepala Kim Suk-hyun dan berhasil kabur darinya. Di lantai lainnya, ada Jisoo dan Jae-hon yang samar-samar mendengar suara manusia yang menyebutkan angka dari balik pintu. Jisoo sadar
bahwa angka tersebut adalah sandi pintu. Setelah pintu dibuka, terlihatlah seorang pria yang habis disiksa. Dia adalah Choi Yeon-jae. Akhirnya, Yeon-jae bergabung bersama Jisoo dan Jae-hon. Di salah satu ruangan, mereka mendapati seorang pria yang telah gantung diri. Jisoo yang melihat teringat akan masa lalunya. Ditinggal seseorang dengan cara bunuh diri yang sama. Yeon-jae ingin berpisah dari Jisoo dan Jae-hon. Ia merasa hanya ingin berada di ruangannya saja. Kembali ke Hyun-soo. Setelah shock bertemu dengan monster berkepala setengah, Hyun-soo melihat agenda rencana bunuh dirinya di layar ponsel. Dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sebagai manusia, sebelum ia berubah menjadi monster. Ketika Hyun-soo membuka jendela, dia melihat seorang pria berusaha turun mencari makanan untuk anak-anaknya. Tanpa pria itu sadari, ada monster yang sedang mengintainya. Karena terkejut, pria itu pun terjatuh. Anak-anaknya berteriak histeris. Monster mata itu mendekati anak-anak. Hyun-soo berusaha menolong dengan melemparkan layar PC-nya ke arah sang monster. Namun, monster itu malah mengincarnya. Hyun-soo yang telah dililit monster dan hampir kehabisan nafas, beruntung karena ditolong pria paruh baya yang tinggal berada di sebelah ruangan dengan senjatanya. Pria paruh baya itu bernama Han Do-sik. Mereka saling berkomunikasi lewat jendela. Han Do-sik menyuruh Hyun-soo untuk ke ruangannya, bila ia ingin menyelamatkan anak-anak tersebut. Han Do-sik juga menginfokan agar terus menyalakan panggilan telepon. Suara panggilan akan berdenging bila ada monster di dekatnya. Hyun-soo telah sampai di ruangan Han Do-sik. Ternyata Han Do-sik lumpuh di bagian kakinya. Han Do-sik memperbarui senjata milik Hyun-soo agar bisa digunakan lebih baik lagi. Kim Suk-hyun yang telah bangun sadar bahwa Sang-wook telah kabur. Suk-hyun adalah sosok yang kasar. Terlihat dia sangat sering menyakiti istrinya. Eun-hyuk di saat sedang memantau CCTV, tiba-tiba listrik di bangunan apartemen padam. Eun-hyuk memanggil Yi-kyung untuk ke kantor manajemen, karena Eun-hyuk ingin memeriksa ruang listrik. Yi-kyung menawarkan diri agar dia saja yang pergi, berbekal dari pengalamannya sebagai petugas damkar. Hyun-soo yang berusaha menjemput untuk menyelamatkan anak-anak. Sepanjang perjalanan, dia bertemu kembali dengan monster setengah kepala yang tidak dapat melihat. Sesampainya di ruangan sang anak-anak, Kim Yong-soo dan Kim Soo-young. Hyun-soo mengajak anak-anak untuk ke lantai 14, karena di sana ada makanan. Hyun-soo berjanji akan menjaga mereka. Ketika hendak menaiki tangga, Hyun-soo mengalami proses monsterisasi. Hidungnya mengeluarkan banyak darah, dan ia merasa ada sisi dirinya yang lain berbicara kepadanya. Memperlihatkan masa-masa kelam saat Hyun-soo dibully kawan-kawannya dulu. Scan ditutup dengan berubahnya mata Hyun-soo yang menjadi hitam semua. Oke semua, jadi itulah ringkasan alur cerita episode 1 dan 2 dari drama Sweet Home. Terima kasih sudah berkenan menonton dan mendengarkan Cuap-Cuap Movie. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.